Dalam sekejap, hidup seorang polisi berubah total setelah ia selamat dari kecelakaan maut yang nyaris merenggut nyawanya. Dari situasi yang tampak seperti akhir, justru muncul awal baru yang tak terduga. Sebuah perjalanan spiritual yang mengubah seluruh pandangannya tentang hidup dan tugasnya. Bagaimana seorang pria yang selama ini hidup dalam dunia penuh tekanan dan keras, bisa menemukan kedamaian dan harapan melalui iman Kristen? Kisah nyata ini bukan hanya tentang keselamatan jasmani, tapi juga tentang transformasi jiwa yang menginspirasi. Siapakah dia? Dan bagaimana perjalanan dari gelap menuju terang itu membentuk hidupnya selamanya? Ikuti kisahnya yang penuh pergulatan dan kemenangan iman. Arman adalah seorang polisi yang dikenal tegas dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Di lingkungan kerjanya, ia dihormati karena disiplin dan ketangguhannya menghadapi situasi sulit. Namun, di balik sikap kuat itu, ia menyimpan pertanyaan dalam hatinya tentang makna hidup yang sesungguhnya. Sejak kecil, Arman dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu menekankan aspek keagamaan. Orang tuanya lebih fokus pada nilai kerja keras dan kemandirian, sehingga Arman tumbuh tanpa pengalaman spiritual yang mendalam. Ia mengenal keberadaan Tuhan sebagai konsep, tapi tak pernah merasakan pengalaman iman yang nyata dalam hidupnya. Kehidupan Arman sehari-hari dipenuhi rutinitas sebagai anggota kepolisian yang penuh tekanan. Tugas menjaga keamanan kota kecilnya seringkali menuntut keberanian dan pengorbanan. Di sela-sela kesibukan itu, ada rasa kosong yang terus menghantui, perasaan lelah yang tak mudah dijelaskan. Beberapa kali Arman mencoba mencari ketenangan lewat olahraga dan berbincang dengan rekan, namun hati kecilnya masih bertanya-tanya akan tujuan hidup yang sebenarnya. Pada suatu malam yang dingin dan hujan deras, Arman menjalankan tugas patroli rutin bersama timnya. Jalanan licin dan minim penerangan membuat perjalanan menjadi sangat berbahaya, namun Arman tetap fokus untuk melaksanakan kewajibannya. Tiba-tiba, kecelakaan maut terjadi. Mobil dinas yang dikendarai Arman tergelincir dan menabrak pembatas jalan dengan keras. Tubuhnya terpental dan ia merasakan nyeri luar biasa di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, suara teriakan rekan dan sirine ambulans terdengar samar-samar. Saat itulah Arman merasakan sesuatu yang berbeda, seperti adanya kekuatan tak terlihat yang menjaga nyawanya. Setelah kejadian itu, Arman dirawat intensif di rumah sakit. Meski mengalami luka berat, ia mampu pulih dengan cepat, membuat para dokter dan perawat terheran-heran atas keajaiban kesembuhannya. Masa pemulihan membuat Arman mulai membuka diri untuk merenungi makna di balik kejadian tersebut. Ia mencari jawaban dengan membaca buku-buku agama dan berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki keyakinan berbeda. Meski awalnya sulit menerima hal-hal spiritual karena terbiasa pada fakta dan logika, Arman merasakan dorongan kuat untuk memahami sisi lain kehidupan. Keluarga dan rekan kerjanya pun menyadari perubahan dalam dirinya. Arman yang dulu tertutup kini mulai berbagi dan berdiskusi soal hati, iman, dan makna hidup. Perubahan ini membawa kekuatan baru yang memperkuat dirinya dalam menjalani tugas sehari-hari. Arman menyadari kecelakaan itu bukan sekadar insiden biasa, melainkan sebuah pesan dan panggilan hidup. Ia merasa dipanggil untuk menjalani perjalanan baru yang melibatkan transformasi jiwa dan iman. Keputusan untuk menapaki babak baru dalam hidupnya muncul dari keinginan mencari kedamaian dan makna yang sejati, bukan hanya keselamatan fisik semata. Arman siap menghadapi perubahan ini, dengan keyakinan bahwa perjalanan spiritualnya akan membawanya ke kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan. Pada malam kecelakaan itu, suasana sangat mencekam. Hujan deras turun tanpa henti, membuat jalanan menjadi sangat licin dan sulit dilalui. Arman bersama rekan-rekannya tengah menjalankan tugas patroli rutin, mencoba memastikan keamanan masyarakat di tengah kondisi cuaca buruk. Meski merasa waspada, Arman berusaha tetap tenang dan fokus pada perjalanan. Namun, dalam sekejap, keadaan berubah drastis ketika mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali. Ban yang meluncur di atas jalan basah membuat kendaraan tergelincir hebat. Arman merasakan tubuhnya terpental ke sana kemari saat mobil berputar-putar sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dengan benturan keras. Detik-detik kecelakaan itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Suara dentuman keras, kaca pecah, dan jeritan rekan-rekan memenuhi udara. Tubuh Arman merasakan nyeri tajam di beberapa bagian, bahkan ia sempat kehilangan kesadaran sesaat. Dalam kegelapan yang membayang itu, ia merasakan sebuah keheningan aneh yang berbeda dari apapun yang pernah dialaminya. Meski hampir yakin akan ajal menjemput, ada rasa damai yang tak terjelaskan yang menyelimuti hatinya. Perasaan itu seolah menguatkan dia untuk bertahan, meskipun tubuhnya lemah dan penuh luka. Saat kesadaran mulai kembali, Arman mendengar suara-suara di sekitarnya, teriakan panik rekan-rekannya, suara sirine ambulans, dan langkah-langkah cepat petugas medis.
Ia merasa seperti terjebak dalam waktu yang melambat, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Para paramedis segera mengevakuasi Arman ke rumah sakit, di mana ia langsung mendapat perawatan intensif. Meski tubuhnya penuh luka serius, keadaan vitalnya tetap stabil, yang menjadi keajaiban bagi semua yang merawatnya. Selama masa kritis itu, Arman mulai merenungkan makna peristiwa yang menimpanya. Dalam masa-masa rawan itu, pikiran Arman melayang ke berbagai kenangan dan pertanyaan. Mengapa ia masih diberi kesempatan hidup? Apakah ada tujuan tertentu di balik kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya? Ia teringat pada hal-hal yang selama ini diabaikan, terutama soal kepercayaan dan iman. Dalam kesunyian ruang rumah sakit, Arman merasakan dorongan kuat untuk mencari jawaban yang selama ini belum ia temukan. Pengalaman hampir mati itu seperti membuka pintu baru menuju dunia yang lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Semakin lama ia dirawat, Arman mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Perasaan takut akan kematian perlahan berubah menjadi rasa syukur atas keselamatan yang didapatnya. Ia mulai mengamati sekitar dengan pandangan yang berbeda, melihat betapa berharganya kehidupan dan betapa rapuhnya manusia di hadapan takdir. Proses pemulihan fisik juga diiringi oleh perjalanan batin yang penuh pergulatan. Arman sadar bahwa kecelakaan itu bukan sekadar peristiwa naas, melainkan titik balik yang mengajak dirinya untuk membuka mata hati terhadap hal-hal yang selama ini diabaikan. Selain perubahan batin, Arman juga merasakan dukungan yang besar dari keluarga dan teman-temannya. Mereka hadir memberikan semangat dan doa tanpa henti, membuat Arman semakin yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi dan menuntunnya. Perlahan tapi pasti, ia mulai menerima kenyataan baru bahwa hidupnya telah berubah. Ia ingin memahami makna keselamatan itu dengan lebih dalam, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Kecelakaan yang mengerikan itu justru menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan. Arman juga mulai membuka diri untuk berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki iman berbeda. Dari diskusi-diskusi tersebut, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dan menenangkan hatinya. Meskipun awalnya skeptis, Arman mulai menerima kemungkinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar akal manusia yang bisa memberikan arti pada hidupnya. Setiap malam ia merenung dan mencari tanda-tanda yang bisa memberinya petunjuk tentang jalan yang harus ditempuh. Perasaan kosong yang selama ini menghantuinya mulai tergantikan oleh secercah harapan dan rasa damai yang baru. Namun, perjalanan batin Arman tidak selalu mulus. Ada saat-saat keraguan dan ketakutan muncul, terutama ketika ia menghadapi pertentangan dari beberapa rekan kerja yang tidak memahami perubahan yang dialaminya. Kadang ia merasa sendiri dan takut kehilangan identitas serta posisi yang telah diperjuangkannya selama ini. Namun, dukungan dari orang-orang terdekat membuatnya tetap kuat. Arman mulai menyadari bahwa perubahan iman bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh jiwanya. Kecelakaan maut yang nyaris merenggut nyawanya menjadi sebuah pengingat yang tak terlupakan bagi Arman. Ia mulai mengerti bahwa hidup bukan sekadar tugas dan rutinitas, melainkan sebuah anugerah yang harus dijalani dengan kesadaran penuh akan makna dan tujuan. Setiap hari yang dilewati menjadi kesempatan baru untuk belajar, bertumbuh, dan mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kecelakaan itu menjadi babak awal dari transformasi besar yang akan membawanya pada pengakuan iman yang tulus dan perubahan hidup yang menyeluruh. Setelah melewati masa kritis di rumah sakit, Arman mulai menjalani proses pemulihan yang tidak hanya melibatkan fisiknya, tetapi juga pikirannya. Tubuhnya yang sebelumnya penuh luka mulai pulih sedikit demi sedikit, namun yang paling penting adalah perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia merasakan sebuah keajaiban yang sulit dijelaskan oleh ilmu medis biasa. Keselamatan yang diperolehnya bukan sekadar fisik, melainkan sebuah kesempatan baru yang memberinya ruang untuk merenung dan memahami arti hidup yang lebih dalam. Para dokter pun takjub melihat bagaimana kondisinya yang berat bisa berubah menjadi jauh lebih baik dalam waktu singkat. Selama masa pemulihan itu, Arman sering mengalami saat-saat hening di mana ia merenungkan kembali peristiwa kecelakaan maut yang nyaris merenggut nyawanya. Ada rasa syukur yang besar dalam hatinya karena nyawanya masih terselamatkan, meskipun ada juga rasa takut yang sempat menghantuinya. Ia mulai sadar bahwa hidupnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kesempatan kedua ini terasa seperti hadiah yang luar biasa, sebuah panggilan untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih jelas dan bermakna. Hal itu menimbulkan sebuah pergulatan batin antara dirinya yang lama dan diri yang ingin berubah. Keajaiban selamat dari kecelakaan itu juga membuka pintu bagi Arman untuk mulai mempertanyakan kembali keyakinan dan pandangan hidup yang selama ini ia anut. Ia mulai mencari-cari jawaban tentang mengapa ia masih diberi kesempatan hidup, dan apa yang harus ia lakukan dengan kesempatan tersebut. Dalam proses pencarian ini, Arman mulai membaca berbagai buku dan literatur yang membahas tentang kehidupan, kematian, dan spiritualitas.
Ia bertanya kepada rekan-rekannya yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda, mencoba memahami apa makna keselamatan sejati yang mungkin belum pernah ia ketahui sebelumnya. Selain itu, Arman juga mulai membuka hati untuk menerima kenyataan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri yang telah melindunginya. Ia merasa ada campur tangan ilahi dalam keselamatan yang ia alami, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Pemikiran ini membuatnya mulai tertarik untuk lebih mendalami iman Kristen, sebuah keyakinan yang banyak diceritakan oleh teman-temannya. Arman mulai menghadiri kebaktian kecil dan berdiskusi tentang ajaran agama tersebut, meski masih penuh keraguan dan pertanyaan dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi ada rasa damai yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Perubahan yang mulai terjadi dalam diri Arman juga memengaruhi hubungannya dengan keluarga dan rekan kerja. Keluarga yang sebelumnya tidak terlalu menaruh perhatian pada aspek spiritual kini melihat adanya perubahan positif pada dirinya. Ia menjadi lebih terbuka dan penuh harapan, tidak lagi mudah tertekan oleh beban hidup seperti sebelumnya. Rekan-rekannya pun mulai menyadari sikap baru Arman yang lebih tenang dan penuh pengertian. Meskipun ada beberapa yang skeptis, banyak pula yang memberikan dukungan atas transformasi yang ia jalani. Arman juga menghadapi tantangan tersendiri dalam proses pencarian imannya. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu dan takut kehilangan jati diri yang selama ini dibangun selama bertahun-tahun sebagai seorang polisi. Ia khawatir akan penilaian orang lain, terutama rekan-rekan yang mungkin tidak mengerti perubahan yang dialaminya. Namun, ia belajar untuk berdamai dengan keraguan tersebut dan terus melangkah maju, yakin bahwa perubahan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa iman bukanlah beban, melainkan kekuatan baru yang memperkuat dirinya dalam menjalani tugas sehari-hari. Selama masa ini, Arman juga mendapatkan banyak pengalaman berharga dari orang-orang yang membantunya memahami iman Kristen. Ia belajar tentang kasih, pengampunan, dan harapan yang dapat mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Setiap pertemuan dan pelajaran memberikan warna baru dalam perjalanan hidupnya, membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah kedamaian yang mampu menembus kegelisahan dan ketakutan yang selama ini menghantui dirinya. Keselamatan yang didapatkan Arman bukan hanya menyelamatkan hidupnya secara fisik, tapi juga membuka jalan bagi perubahan jiwa yang mendalam. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih penuh pengharapan dan keyakinan. Perjalanan spiritual yang ia mulai membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupannya, dari pekerjaan hingga hubungan sosial. Arman bertekad untuk menjaga dan memperkuat iman yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab atas kehidupan baru yang telah ia terima. Di penghujung masa pemulihan, Arman merasakan keyakinan yang semakin mantap untuk melangkah lebih jauh dalam imannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tapi ia siap menghadapi segala tantangan dengan hati terbuka dan semangat yang baru. Keselamatan dari kecelakaan maut menjadi awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan dan makna. Ia yakin bahwa dengan iman yang baru ditemukan, ia dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi masyarakat dan keluarganya. Setelah masa pemulihan dan refleksi yang mendalam, Arman mulai memasuki fase pencarian spiritual yang lebih intens. Ia merasa dorongan yang kuat untuk memahami lebih jauh tentang iman Kristen yang perlahan mulai dikenalnya. Perjalanan ini bukan sekadar keinginan mencari jawaban atas keselamatannya dari kecelakaan, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menemukan kedamaian batin yang selama ini terasa hilang. Arman mulai mengunjungi gereja-gereja kecil di dekat rumahnya, menghadiri kebaktian, dan mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian, walaupun pada awalnya banyak hal yang masih terasa asing dan sulit dicerna. Dalam proses pencarian itu, Arman bertemu dengan banyak orang yang ramah dan terbuka, yang membantunya memahami ajaran Kristen secara bertahap. Mereka berbagi pengalaman hidup dan kisah iman yang menyentuh, membuat Arman mulai melihat sisi lain dari kehidupan yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Ia mulai memahami konsep kasih Tuhan yang tanpa syarat, pengampunan atas dosa, dan harapan akan kehidupan yang abadi. Perlahan tapi pasti, segala keraguan dan pertanyaan yang menggelayuti pikirannya mulai menemukan titik terang. Selain belajar dari para pendeta dan jemaat gereja, Arman juga aktif membaca Alkitab dan literatur rohani lainnya. Awalnya ia membaca dengan sikap skeptis, mencoba mencari penjelasan logis dan rasional. Namun, semakin lama ia membaca, semakin banyak ayat dan kisah yang menyentuh hati dan membangkitkan rasa haru. Ia mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kata yang dibacanya, seolah ada suara lembut yang berbicara langsung ke dalam jiwanya. Pengalaman ini membuat Arman semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Perjalanan spiritual Arman tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang perubahan hati. Ia mulai merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya,
Sebuah ketenangan yang mampu menghapus kecemasan dan kegelisahan yang selama ini menghantui. Ia belajar untuk melepaskan beban masa lalu, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta menerima kasih Tuhan dengan tulus. Setiap langkah dalam perjalanan imannya membawanya pada transformasi pribadi yang semakin dalam dan bermakna. Arman juga mengalami pergulatan batin dalam proses ini. Ada kalanya ia merasa ragu dan takut, terutama menghadapi konsekuensi perubahan iman di lingkungan kerjanya yang keras dan penuh tekanan. Ia khawatir akan bagaimana rekan-rekannya akan memandangnya, bahkan apakah kepercayaannya akan mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi. Namun, dukungan dari keluarga dan teman-teman seiman memberinya kekuatan untuk terus maju dan tidak menyerah pada ketakutan tersebut. Seiring waktu, Arman mulai mengintegrasikan imannya dengan kehidupannya sehari-hari sebagai seorang polisi. Ia melihat tugasnya bukan hanya sebagai kewajiban profesi, tetapi juga sebagai panggilan pelayanan kepada sesama. Dengan perspektif baru ini, Arman menjadi lebih sabar, penuh empati, dan berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit. Iman yang ia pegang memberinya keberanian dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Selain perubahan sikap, Arman juga mulai berbagi kesaksian tentang perjalanan imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak memaksakan apapun, tetapi dengan tulus menceritakan bagaimana keselamatan dari kecelakaan dan iman Kristen telah mengubah hidupnya secara signifikan. Kesaksian ini membuka banyak pintu bagi diskusi dan refleksi, bahkan membuat beberapa rekannya tertarik untuk lebih mengenal iman yang ia anut. Arman merasa dipanggil untuk menjadi saksi hidup yang membawa harapan dan inspirasi bagi orang lain. Dalam perjalanan ini, Arman juga menyadari bahwa iman bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang terus berjalan. Ia berkomitmen untuk terus belajar, berdoa, dan bersekutu dengan sesama orang percaya agar imannya semakin kuat dan matang. Perjalanan spiritual ini memberinya makna baru dalam hidup, sebuah arah yang jelas dan tujuan yang mulia untuk dijalani setiap hari. Ia siap menghadapi tantangan apapun dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Dengan tekad dan semangat yang baru, Arman menyadari bahwa keselamatan yang ia terima bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga keselamatan jiwa yang membawa hidupnya pada perubahan besar. Perjalanan imannya yang dimulai dari sebuah kecelakaan maut kini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang akan membimbingnya ke masa depan. Ia percaya bahwa melalui iman ini, ia dapat menjalani hidup dengan penuh harapan, damai, dan sukacita, serta memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah resmi mengakui imannya sebagai seorang Kristen, Arman mulai merasakan perubahan yang semakin mendalam dalam kehidupannya sehari-hari. Ia menyadari bahwa pengakuan iman bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari transformasi yang terus berlangsung. Dalam lingkungan kerja sebagai polisi, Arman menghadapi tantangan besar ketika mencoba mengintegrasikan keyakinan barunya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada saat-saat di mana nilai-nilai Kristen yang ia pelajari berbenturan dengan realitas keras dunia kepolisian yang penuh tekanan dan kadang kejam. Namun, Arman memilih untuk tidak menyerah pada tekanan tersebut. Ia mulai mengambil sikap yang berbeda, lebih mengedepankan kasih dan pengertian dalam berinteraksi dengan rekan-rekannya maupun masyarakat yang dilayaninya. Sikap baru ini membuat beberapa rekan kerja awalnya curiga, bahkan ada yang meremehkan, tetapi lama-kelamaan mereka melihat perubahan positif dalam diri Arman. Ketegasan dan integritasnya tetap terjaga, namun kini dilengkapi dengan sikap yang lebih bijaksana dan penuh belas kasih. Hal ini membawa suasana baru dalam tim, mempererat hubungan kerja dan meningkatkan efektivitas tugas mereka. Di tengah kesibukan tugas, Arman mulai aktif terlibat dalam kegiatan gereja dan komunitas Kristen di luar jam kerjanya. Ia merasa kebutuhan untuk memperdalam imannya dan bersekutu dengan sesama orang percaya semakin kuat. Melalui kelompok doa dan pelajaran Alkitab, Arman mendapatkan penguatan rohani yang membantu dia menghadapi berbagai tekanan di tempat kerja. Lingkungan komunitas ini menjadi sumber dukungan yang sangat berharga, di mana ia bisa berbagi pengalaman dan mencari jawaban atas pergumulan batinnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Arman adalah menghadapi prasangka dan stereotip dari beberapa rekan polisi yang kurang memahami perubahan hidupnya. Ada anggapan bahwa menjadi Kristen berarti melemahkan mental dan keberanian seorang polisi. Namun, Arman membuktikan bahwa iman justru memperkuat dirinya. Ia mampu mengambil keputusan sulit dengan ketegasan sekaligus hati yang penuh kasih. Lambat laun, ia menjadi contoh nyata bahwa iman dan profesi dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Perubahan hidup Arman juga berdampak pada hubungannya dengan keluarga. Meskipun awalnya keluarga sempat bingung dan khawatir akan pilihannya, namun mereka akhirnya menerima dan mendukung perjalanan imannya. Keluarga melihat bagaimana Arman menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar, dan penuh pengharapan. Ia mulai membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat,
menciptakan suasana hangat dan harmonis di rumah yang sebelumnya jarang terasa. Iman yang Arman pegang memberikan fondasi baru bagi hubungan keluarga yang lebih kuat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Arman juga mengalami momen-momen refleksi dan doa yang mendalam. Ia sering mengingat kembali kejadian kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya, sebagai pengingat betapa berharganya setiap detik hidup. Doa dan pengabdian menjadi bagian penting dalam rutinitasnya, memperkuat hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ia merasa bahwa keselamatan yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melalui perjalanan imannya, Arman belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna dan kerap melakukan kesalahan. Kasih dan pengampunan menjadi nilai utama yang ia pegang, membantu menghilangkan rasa dendam atau kebencian yang dulu mungkin pernah ia rasakan dalam pekerjaannya. Sikap ini membawanya pada kedamaian batin yang semakin nyata dan memperbaiki kualitas hidupnya secara menyeluruh. Arman juga mulai melibatkan dirinya dalam berbagai program sosial yang dijalankan oleh komunitas gereja dan kepolisian. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama korban-korban kejahatan dan keluarga yang terdampak. Keterlibatannya ini menjadi wujud nyata dari imannya yang aktif dan berbuah dalam tindakan kasih kepada sesama. Arman menemukan makna baru dalam pelayanan, bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Arman semakin mantap dalam menjalani peran barunya sebagai polisi yang beriman. Ia percaya bahwa keselamatan yang ia terima adalah anugerah yang harus dijaga dan dibagikan kepada orang lain. Perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah kecelakaan maut kini berubah menjadi kisah harapan dan transformasi yang menginspirasi banyak orang. Arman yakin bahwa dengan iman yang teguh, ia bisa menghadapi masa depan dengan penuh keberanian dan damai. Setelah melalui berbagai proses pembelajaran dan transformasi, Arman mulai merasakan panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia sadar bahwa keselamatan dan perubahan yang dialaminya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi berkat dan inspirasi bagi orang lain. Dengan semangat baru, Arman mulai aktif membagikan kesaksian hidupnya tentang bagaimana ia selamat dari kecelakaan maut dan bagaimana iman Kristen mengubah dirinya secara total. Kesaksian ini ia sampaikan di berbagai kesempatan, mulai dari di gereja, pertemuan komunitas, hingga dalam forum-forum kepolisian. Kesaksian Arman menarik perhatian banyak orang. Ada yang merasa terinspirasi, ada pula yang tergerak untuk mulai mempertimbangkan iman dalam hidup mereka sendiri. Arman tidak menyangka bahwa pengalaman pribadinya yang penuh pergulatan itu dapat menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Ia merasa terpanggil untuk melanjutkan misi ini, membawa terang dan kasih Tuhan ke tengah lingkungan yang sebelumnya keras dan penuh tantangan. Peran barunya sebagai saksi iman memberinya semangat dan tujuan hidup yang baru. Selain membagikan kesaksian, Arman juga berupaya menghidupkan nilai-nilai Kristen dalam tugasnya sebagai polisi. Ia percaya bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga membawa keadilan yang berlandaskan kasih dan integritas. Dalam berbagai kasus yang ia tangani, Arman mencoba untuk menunjukkan sikap empati dan keadilan yang adil, tanpa diskriminasi. Pendekatan ini membuatnya semakin dihormati dan dipercaya oleh masyarakat serta rekan kerjanya. Di tengah aktivitasnya yang padat, Arman tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rohaninya. Ia disiplin dalam meluangkan waktu untuk doa, membaca firman, dan bersekutu dengan komunitas gereja. Rutinitas rohani ini menjadi sumber kekuatan dan ketenangan yang membantunya tetap teguh menghadapi tekanan dan cobaan. Arman menyadari bahwa iman bukanlah sekadar pengakuan, tetapi sebuah perjalanan hidup yang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Arman juga mulai terlibat dalam pelatihan dan mentoring bagi rekan-rekannya di kepolisian yang tertarik untuk mengenal iman Kristen lebih dalam. Ia dengan rendah hati membagikan pengalamannya dan mengajak mereka untuk menemukan kedamaian batin melalui iman. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar anggota kepolisian, tetapi juga membuka ruang bagi dialog dan pemahaman lintas keyakinan. Arman merasa senang bisa menjadi jembatan yang memperkuat persaudaraan dan kerjasama di tempat kerjanya. Tantangan tidak lantas hilang setelah Arman mengakui imannya. Ia tetap menghadapi berbagai tekanan dan godaan yang bisa menggoyahkan semangatnya. Namun, kali ini ia memiliki fondasi yang kuat dalam iman yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Arman belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutannya kepada Tuhan melalui doa dan perenungan. Sikap ini membantunya untuk tetap fokus dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi sulit. Kehidupan pribadi Arman juga mengalami perubahan positif yang signifikan. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman semakin hangat dan harmonis. Ia menjadi pribadi yang lebih pengertian dan penuh kasih, yang mampu mendengarkan dan memberi dukungan tanpa syarat. Iman Kristen telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih sabar,
rendah hati, dan penuh semangat untuk melayani sesama. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Arman sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Arman menyadari bahwa perjalanan imannya masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia tidak takut menghadapi masa depan karena ia percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkahnya. Ia bertekad untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Keselamatan yang ia terima menjadi motivasi utama dalam hidupnya untuk terus melayani dan memberi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam doa dan renungan, Arman sering mengingat kembali detik-detik kecelakaan maut yang hampir merenggut nyawanya. Ia menyadari bahwa pengalaman itu adalah titik balik yang menentukan hidupnya. Dari pengalaman tersebut, ia belajar arti pengampunan, harapan, dan kasih yang sesungguhnya. Arman bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan, dan berjanji untuk menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Memasuki babak akhir perjalanan spiritual dan hidupnya, Arman semakin mantap dalam menjalani peran barunya sebagai seorang polisi yang beriman Kristen. Ia telah melewati banyak tantangan, pergulatan, dan transformasi, yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, penuh kasih, dan bijaksana. Kini, ia merasa hidupnya tidak lagi hanya tentang menjalankan tugas profesional, melainkan juga sebagai sebuah panggilan untuk melayani dan memberi inspirasi kepada banyak orang di sekitarnya. Arman terus berusaha menjadi contoh teladan, baik dalam lingkungan kerja maupun komunitas gereja. Ia percaya bahwa tindakan nyata jauh lebih berbicara daripada kata-kata semata. Melalui integritas, kerja keras, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, ia menunjukkan bahwa iman dan profesi bisa berjalan beriringan. Sikap rendah hati dan kesabaran yang kini dimilikinya seringkali menjadi pengaruh positif bagi rekan-rekannya yang sebelumnya skeptis terhadap perubahan yang ia alami. Dalam komunitas gereja, Arman semakin aktif mengambil bagian dalam berbagai pelayanan, mulai dari mengajar kelompok kecil, menjadi panitia acara, hingga terlibat dalam kegiatan sosial. Ia merasa bahwa pelayanan ini bukan hanya memperkuat imannya sendiri, tetapi juga memperluas dampak positif bagi masyarakat luas. Ia melihat bagaimana kasih Tuhan bisa dihidupkan melalui tindakan nyata yang membantu mereka yang membutuhkan, dan ia bersyukur bisa menjadi bagian dari misi mulia itu. Hubungan Arman dengan keluarganya semakin erat dan harmonis. Perubahan yang terjadi dalam dirinya membawa suasana hangat dan penuh cinta dalam kehidupan rumah tangganya. Ia menjadi suami dan ayah yang lebih pengertian dan penyayang, yang mampu memberi keteladanan iman dan kasih kepada orang-orang terdekatnya. Ia bertekad untuk menjaga dan membangun fondasi keluarga yang kuat dan penuh berkat, sebagai wujud nyata dari perjalanan imannya. Di tengah perjalanan ini, Arman juga menghadapi ujian dan cobaan yang tidak kalah beratnya. Ada masa-masa ketika ia harus menghadapi konflik batin dan tekanan dari lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya menerima perubahan imannya. Namun, ia belajar untuk terus bersandar pada doa dan firman Tuhan, yang memberinya kekuatan dan ketenangan. Arman percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pertumbuhan iman yang menguatkan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Arman semakin menyadari bahwa keselamatan yang ia terima bukanlah untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Ia mulai menginisiasi program-program pembinaan rohani di kepolisian, yang bertujuan untuk membangun karakter dan moralitas personel dengan nilai-nilai Kristiani. Program ini mendapat sambutan positif dan mulai membawa perubahan budaya kerja yang lebih sehat dan penuh kasih. Arman merasa bahagia bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk lingkungan kerja yang lebih baik. Melalui perjalanan imannya, Arman belajar arti pengampunan dan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Ia berusaha memperbaiki hubungan yang pernah retak dengan beberapa rekan dan keluarga, membuka ruang bagi dialog dan penyembuhan. Pengalaman pengampunan ini memberinya kedamaian yang dalam dan menguatkan tekadnya untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran. Arman merasakan bagaimana iman telah membawa hidupnya pada sebuah kebebasan sejati dari beban masa lalu. Menutup perjalanan hidupnya yang penuh liku, Arman merasa bersyukur atas setiap pengalaman yang membentuk dirinya. Ia memahami bahwa keselamatan dan iman yang ia terima adalah anugerah yang harus dijaga dan diwariskan. Dengan hati yang penuh syukur, ia berkomitmen untuk terus menjalani hidup dengan integritas, pelayanan, dan kasih. Arman yakin bahwa masa depan yang penuh harapan menanti, asalkan ia tetap berpegang teguh pada imannya dan melangkah dengan percaya diri. Di akhir cerita ini, Arman berharap kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan hidup dan pencarian makna. Ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya, dan bahwa kasih Tuhan selalu hadir untuk menyelamatkan dan mengubah hidup. Keselamatan dari kecelakaan maut bukan hanya menyelamatkan jasadnya, tapi juga jiwa dan masa depannya yang penuh berkat dan harapan. Setelah melewati banyak pergulatan dan transformasi,
Arman mulai menyadari pentingnya mewariskan warisan iman kepada generasi berikutnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan kerjanya. Ia mulai membimbing anak-anak muda di gereja dan rekan-rekan polisi yang baru memasuki dunia tugas berat ini, berbagi pengalaman hidup dan nilai-nilai yang telah membentuk dirinya. Arman percaya bahwa iman yang kuat adalah fondasi utama dalam menjalani hidup penuh tantangan dan godaan zaman sekarang. Dalam bab ini, Arman juga mulai merencanakan langkah ke depan, bagaimana ia bisa terus berkembang sebagai pribadi dan profesional yang memberi dampak positif. Ia mempertimbangkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan pelatihan kepemimpinan yang dapat menguatkan pelayanan dan pengaruhnya, baik di kepolisian maupun komunitas gereja. Kesadaran akan tanggung jawab yang lebih besar ini membuatnya semakin matang dan siap menghadapi masa depan dengan keyakinan. Hubungan Arman dengan keluarga semakin kokoh, dan ia berkomitmen untuk terus menjadi teladan dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kasih, dan keteguhan hati kepada anak-anaknya, berharap mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertanggung jawab. Bab ini menggambarkan bagaimana transformasi hidup Arman tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga membentuk lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Arman juga mulai berperan aktif dalam organisasi kepolisian yang fokus pada pembinaan karakter dan etika kerja. Ia berupaya membawa nilai-nilai Kristiani ke dalam program-program pelatihan, menciptakan budaya kerja yang lebih manusiawi dan penuh pengertian. Usahanya mendapat sambutan positif dan mulai membuka ruang dialog antar anggota kepolisian dari berbagai latar belakang. Di tengah aktivitasnya, Arman tidak melupakan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan rohani. Ia terus menekankan pentingnya waktu untuk berdoa, refleksi, dan bersekutu dengan sesama orang percaya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Bab ini menyoroti bagaimana manajemen hidup yang bijak membantu Arman tetap fokus dan semangat. Arman juga mulai menulis pengalaman hidup dan kesaksiannya dalam bentuk tulisan dan ceramah singkat. Ia berharap bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama mereka yang sedang berjuang dengan pergumulan hidup dan mencari harapan. Melalui media ini, ia ingin menyebarkan pesan kasih dan kekuatan iman yang ia terima, sebagai cara untuk membagikan berkat yang telah ia alami. Perjalanan Arman yang panjang mengajarkannya arti penting pengampunan dan rekonsiliasi. Ia aktif memperbaiki hubungan yang pernah retak, membuka hati dan ruang untuk memaafkan dan diperdamaikan. Hal ini membawa kedamaian yang dalam dan memperkaya kualitas hidupnya secara menyeluruh. Bab ini juga menampilkan beberapa tantangan baru yang muncul, baik dalam keluarga maupun tugas kepolisian. Namun dengan fondasi iman yang kokoh, Arman mampu menghadapi dan melewatinya dengan kepala tegak dan hati penuh percaya. Ia terus belajar bahwa setiap masa membawa tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan bijaksana. Akhir bab menggambarkan Arman yang memandang masa depan dengan penuh harapan dan semangat, yakin bahwa Tuhan selalu menyertainya dalam setiap langkah. Ia berkomitmen untuk terus melayani, belajar, dan membagikan kasih yang telah menyelamatkan hidupnya, sebagai warisan yang abadi untuk generasi mendatang. Dalam perjalanan hidupnya, Arman menghadapi ujian dan krisis baru yang lebih berat dari sebelumnya. Suatu insiden di tempat kerja mengguncang dunia profesional dan pribadinya, sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan rekan dekatnya membuat ia harus mengambil keputusan sulit antara kesetiaan dan kebenaran. Tekanan moral dan emosional semakin besar, menguji integritas dan iman yang selama ini ia pegang teguh. Arman harus berhadapan dengan rasa kecewa dan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percaya. Namun, di saat paling gelap itu, ia menemukan kekuatan dalam doa dan firman Tuhan yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Ia belajar bahwa iman bukan hanya soal saat suka, tapi terutama saat menghadapi badai dan pergumulan berat. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Arman memutuskan untuk tetap berada di jalur yang benar, meskipun harus menghadapi risiko kehilangan dukungan rekan kerja dan tekanan dari atasan. Keputusan ini membuatnya menjadi contoh nyata tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Keluarga menjadi tempat perlindungan utama bagi Arman di masa sulit ini. Dukungan penuh dari istri dan anak-anak memberinya kekuatan emosional untuk terus bertahan. Mereka mengingatkan Arman bahwa ia tidak sendiri dan selalu ada Tuhan yang menyertainya. Bab ini juga menyoroti bagaimana Arman mengelola stres dan tekanan melalui komunitas gereja dan kegiatan rohani. Ia aktif mencari nasihat dan penguatan dari para pemimpin rohani dan teman-teman seiman, yang membantunya menguatkan mental dan spiritual. Pengalaman ini semakin memperdalam pemahaman Arman tentang arti pengampunan, kasih, dan pengharapan. Ia mulai melihat bahwa krisis bukan akhir dari segalanya, tapi kesempatan untuk bertumbuh dan memperkuat iman. Arman bertekad untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dan motivasi untuk terus berbuat baik. Melalui perjuangan itu, Arman juga memperbaiki hubungannya dengan beberapa rekan kerja yang sebelumnya renggang.
Ia mengajak mereka berdialog dan membuka ruang rekonsiliasi, mengedepankan nilai kasih dan persaudaraan yang selama ini ia pelajari dari iman Kristen. Meski menghadapi risiko dan tantangan besar, Arman tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan adil dan penuh tanggung jawab. Ia percaya bahwa integritas dan iman adalah pondasi utama dalam melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Bab 9 menutup dengan Arman yang lebih dewasa dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan, semakin yakin bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan memberinya kekuatan dalam setiap situasi. Ia siap melangkah maju dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Keajaiban keselamatannya, Arman menjalani masa pemulihan fisik dan batin yang membuka hatinya untuk mencari makna hidup yang lebih dalam melalui iman Kristen. Ia melewati proses pencarian, pergulatan, dan pengenalan terhadap ajaran Kristen, yang membawanya pada perubahan sikap dan pandangan hidup yang signifikan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan kerjanya sebagai polisi. Kesaksian hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, sekaligus penguat dalam menjalankan tugas profesional dengan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan integritas. Arman tidak hanya menjalani iman sebagai pengakuan formal, tetapi juga menghidupkannya secara nyata melalui pelayanan, pembinaan rohani, dan tindakan kasih dalam komunitas gereja dan kepolisian. Walau menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, ia tetap teguh berpegang pada imannya, mengandalkan doa dan firman Tuhan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi kehidupan. Akhirnya, Arman melihat bahwa keselamatan yang ia terima bukan sekadar penyelamatan fisik, melainkan panggilan hidup yang membawa damai, harapan, dan tujuan mulia untuk menjadi berkat bagi banyak orang, serta menjadi contoh nyata bahwa iman dan profesi dapat berjalan beriringan dengan harmonis dan penuh makna. Ask ChatGPT.